mendapatkan nama baru baginya. Namanya adalah Midori Makibao. Dia telah menjadi raja peternakan Midori. Kemudian, untuk mengikuti pertandingan kuda pacu yang akan datang, peternakan Midori mengirimkan dia. Baiklah Tarezo, semoga apa yang kamu lakukan akan membuahkan hasil yang baik. Menjadi uang. Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kau datang pagi sekali, Nona Moromi. Kamu kesana sedikit. Aku nggak kelihatan nih. Aduh, bagaimana? tenang saja si Kamu Majima, melihatnya? tenang. Tenang saja. Aduh, jangan banyak bergerak dong, nanti ketahuan nih. Aduh, kamu ini bagaimana? Bagaimana? Hah? Oh iya, selamat pagi Nona Munejiri Moromi. Kalian sepertinya sedang melakukan pengawasan terhadapku ya. Itu adalah hal bodoh. Kalian tidak boleh berpikiran seperti itu lagi. Hah? Bodoh bagaimana? Kami justru sangat mengkhawatirkanmu. Karena kamu belum juga memberi kabar pada kami. Tapi kau sudah berani mengawasiku. Kalau begitu, Hah? jangan pernah berani melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Lalu bagaimana perkembangan berikutnya? Tahun ini pemunculan pertama baginya. Aku sudah tahu kuda siapa yang akan bertanding nanti. Hah? Apakah kudanya bagus? Nona Moromi, Ingin tahu? Nanti akan kutunjukkan. Lihat saja. bukan hanya menunjukkan saja, tapi aku juga ingin melihatnya dari dekat. Tapi kalau kamu tidak mau menunjukkannya, biar aku sendiri yang melakukannya. Aku juga bisa. Oh iya? Semoga berhasil. Aduh, si Majima. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah, kau ikuti aku saja. Tetapi, Ayolah, kita mulai sekarang juga. bukankah itu suatu tindakan yang bodoh seperti yang pernah dikatakannya tadi? Dari kemarin, aku ingin sekali bertemu dengannya. Guru Obu, Apa yang kau lakukan di sini, Moromi? Seharusnya kau ada di rumah, bukan di sini, iya kan? aku sedang tidak ada pekerjaan. Aku hanya ingin melihat kuda itu. Apa itu? Peternakan Midori Unko Tarezo. Ya, kamu salah. Rupanya kamu belum mengetahuinya juga ya. Hari ini kamu harus tahu. Sekarang namanya Midori Makibao. Midori Makibao? Tarezo, Oyabun, bangunlah, kita sudah sampai. Wah, sampai juga. Guru Obu, mereka datang. Guru Tora, Nona Moromi. Kamu baik-baik saja kan, Tarejo? Oh, Midori. Makibao. Oh, aku selalu lupa dengan nama itu. Tarezo, sudah lama ya. Sudah lama kita tidak bertemu, kamu sudah besar. Ya, tentu saja. Aku kan dirawat dengan baik. Mulai hari ini pun kamu akan aku rawat. Tapi aku suka merasa tidak enak kalau begitu. Kenapa sih? Kamu kan sekarang sudah ada di sini. Wah, ternyata Nona Moromi ada di tempat ini. Apa yang akan dilakukannya ya? Aku bingung. Ternyata berita ini tidak menarik lagi. Sudahlah, lebih baik aku mencari berita di tempat lain saja. Ayo. Si Majima, kenapa dia jadi begitu? Hari ini kita akan melihat-lihat dulu. Wah, kelihatannya kuda di sini kuat-kuat. Waktu Tarezo ingin ikut pertandingan, ada kesepakatan. Kamu tidak boleh putus asa, kan? Begitu ya. Aku datang dari Hokkaido dan namaku Midori Makibao. Ini aku bawa dari rumah untuk menambah kekuatan. Kalau mau, silakan coba. Aku mohon, jangan kamu lakukan itu. Jangan. Kamu jangan sekali-kali meremehkan aku ya.
Untuk membuktikannya, aku dapat berlari cepat walaupun sedang berenang. Nah, lihatlah. Iya. Walaupun begitu, tetap saja kau tidak ada apa-apanya bagi Tarezo. Begitukah? Tarezo, sekarang ini giliranmu. Cobalah kau berenang di tempat itu, ayo. Tapi kalau dia kalah tidak apa-apa kan? Hal seperti apa yang bisa kamu lakukan, ha? Tolong, aku tidak bisa berenang nih, aduh. Wah, ini jalanan apa tanjakan begini? Tanjakan ini harus didaki. Kamu harus bisa untuk menambah kekuatanmu. Ayo Tarezo. Tapi aku tidak kuat mendaki tanjakan ini. Datang dari desa memang selalu mengalami kesulitan. Aku juga dulu pernah mengalami hal seperti itu. Dan kamu harus bisa mendakinya, Midori. Ah. Wah, ini benar-benar tempat yang indah ya. Hei, kamu, membuat tempat itu hanya membuang waktu. Dari rumah kamu bukan untuk hal itu kan? Hah? Disinilah tempat kuda seperti kita ini. Begitu ya. Jangan pernah bersikap seperti itu ya. Di sini tempat yang sangat indah. Jangan kamu percaya omongan kuda tadi. Karena itu, kamu jangan keluar dari tempat ini, Tarezo. Ayo bangun, Tarezo. Pusing. Bodoh! Untuk apa kalian mengambil foto-foto seperti ini, he? Kalian tidak bekerja dengan serius. Maafkan kami. Maaf saja tidak cukup tahu. Kalian harus mencari tahu berita tentang Munejiri dengan segala apa yang ia kerjakan saat ini. Apakah kalian sudah mendapatkannya semua itu, he? Sudah kami usahakan. Ada, Pak. Sebenarnya yang Bapak maksudkan itu sudah kami dapatkan. Tapi baru sekaranglah saatnya bagi kami untuk mencari tahu yang sebenarnya. Kalau begitu, cepat lakukan. Baik. Shimajima, bagaimana seandainya kita tidak mendapatkan berita itu? Tidak apa-apa. Yang penting kan kita sudah berusaha. Berusaha? Iya, dan sekarang juga kita akan melakukannya. Melakukan dengan baik. Saya mohon, Nona, tolong tunjukkanlah kuda itu pada kami. Apakah ini yang dikatakannya baik itu? Hah? Wah, itu dia! Kuda langka! Kuda ini benar-benar langka! Ini kan kuda yang kau bangga-banggakan itu, Nona. Lihatlah kakinya, seperti ini bentuknya. Inilah kuda kebanggaan wanita itu. Ini benar-benar berita yang bagus. Luar biasa, akhirnya aku bisa melihat juga. Kalian berdua hanya boleh melihat. Aku tidak perlu komentar kalian. Tapi kau ini bagaimana? Kuda itu benar-benar kelihatan aneh. Bukankah benar begitu, temanku? Ada-ada saja. Sudah, ayo kita pergi. Kuda seperti itu saja dibanggakan. Bagaimana mungkin dia ikut pacuan kuda ya? Apanya yang lucu? Mereka menyebalkan ya. Tapi aku akan membuatmu senang kembali. Bagaimana? Setelah hampir 2 bulan, Makibao mulai semakin ingin menunjukkan bahwa dia bisa. Luar biasa. Dia tidak berbeda dengan kuda yang lainnya. Ayo Tarezo, melajulah. Apa itu? Ya ampun. Dia cepat sekali. Ada apa ya? Kenapa larinya jadi cepat sekali? Kecepatan seperti itu disebut apa ya? Hei,
Magibo. Ayah. Hei, kalian mau apa? Takut? Aku minta maaf. Kami angkat jadi bos kami. Sekarang aku baru mengerti kenapa kejadiannya bisa begini. Tarezo, kuda-kuda lain sekarang sudah mengakuimu. Kini kau senang, bukan? Kalau ya bun benar, aku senang sekali. Jadi bos. Tarezo sekarang sudah menjadi bos ya. Itu benar-benar aneh. Kenapa berkata seperti itu? Tarezo telah menunjukkan pada semua kalau ternyata dia bisa kan? Sebenarnya bukan itu saja. Kalau latihan yang banyak, sedapat mungkin dia bisa lebih baik lagi. Kupikir itu baik. Apakah ada yang mau begitu selain dia? Nah, begitulah. Kalau sampai hal itu diinginkan, harus ada seseorang lagi, iya kan? Atau lebih baik, kusarankan dia suruh tidur saja. Begitu ya? Apakah obatnya ada? Obat yang istimewa. Wah, Kamu benar-benar Makibau. Oh ya. Kamu telah berlari dengan cepat sekali dan itu sangat bagus sekali. Hari ini cukup melelahkan ya. Kau harus meningkatkannya lagi. Kau belum berlari maksimal sampai sekarang. Untuk itu kau harus banyak latihan. Wah, mengagumkan ya. Tarezo, Wah, Nona Moromi. hari ini kamu harus menonton video ini. Mau kan? Bagaimana ya? Kasetnya sudah masuk. Ya sekarang tombol yang mana? Tuan Obu, kenapa kasetnya tertukar dengan kaset video seperti ini? Setelah yang tadi, pasti muncul yang lainnya. Tapi yang tadi... Oh, itu Kasukedo. Aku sudah cukup lama tidak bertemu dia. Kasukedo, dia memang kuda yang sangat bagus. Kalian ini membicarakan apa? Kalau menurutku, Kasukedo itu kuda yang biasa-biasa saja. Tapi menurutku, Kasukedo itu larinya sangat cepat. Ternyata kata kalian dia kuda yang tidak ada lawannya ya. Sekarang Tarezo yang akan melawannya. Coba kalian lihat larinya itu. Siapa yang lari di sebelahnya itu, ha? Huh? Aruka Reido. Ya ampun, saingan terberat Kasukedo sekarang Aruka Reido. Jadi dengan berlari bersama seperti itu, mereka bisa mengetahui kuda yang mana yang lebih unggul dari kuda-kuda yang lainnya. Bagaimanapun juga, itu yang diharapkan di Jepang. Baru berumur 3 tahun saja, tapi sudah menjadi kuda yang tangguh. Ngomong-ngomong, saat ini dia memakai metode dalam berlari. Kira-kira kecepatannya 1 menit 45 detik. Kecepatan Makibo kira-kira berapa ya? Kira-kira 1 menit 51 detik. Beda 6 detik. Kalau begitu, Tarezo harus lebih berusaha. Itu memang harus dilakukan. Kalau kamu berusaha, kita dapat mengalahkan Kasukedo suatu saat. Itu merupakan kesenangan tersendiri bagi kamu. Kamu pasti tidak dapat membayangkan bahwa kemenangan adalah suatu kebanggaan bagi kita. Itu mustahil. Dia belum bisa berdekatan seperti itu. Kalian tidak punya potensi itu, Obukun. Hah? Kamu akan bisa menjadi sangat hebat kalau potensi itu memang ada padanya dan dilatih. Tujuan dari latihan ini adalah lomba yang akan diadakan dalam waktu dekat. Kasukedoku akan siap menghadapinya. Tahun depan akan dimulai. Membanggakan. Mendapat piala. Menjadi juara. Dan keliling dunia. Kemudian menjadi terkenal. Kalian tidak bisa melakukannya. Karena biayanya pun sangat besar. Sangat besar. Sampai sekarang tidak ada yang mengungkit-ungkit masalah itu. Sampai jumpa. Dadah. Guru Tora, Ada apa? sebenarnya aku ingin sekali ikut pacuan kuda. Walaupun Kasukedo kuda yang hebat, tapi aku tidak mau mundur sebelum bertanding. Oh, itu sangat bagus.
cobalah untuk lebih giat lagi berlatih. Mulai sekarang, Midori Makibao harus muncul di muka umum. Muncul di muka umum. Untuk itu, aku akan mengirimmu ke pacuan kuda Sapporo. Itu awal semua orang melihatmu. Biar orang tahu siapa kamu sebenarnya. Wah, aku mengerti sekarang. Si putih yang aneh. Si putih yang aneh. Ini dapat menjadi hal yang luar biasa. Luar biasa. Tapi kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Oh anakku, kau berhasil. Ibu, ada apa ibu? Tidak apa-apa, ibu hanya gembira. Anak-anak ibu dapat melakukan sesuatu dengan baik. Apa? Anak-anak? Betul, anak-anak. Setelah itu, kira-kira 4 bulan untuk penampilannya di muka umum, Makibao persiapan untuk di Sapporo. Kelihatannya Makibao sudah mulai bosan ya? Kalau begitu aku akan tanyakan. Hei, apa kamu sudah bosan? Aku tidak pernah bosan. Dia cuma merasa khawatir saja. Itu bukan masalah. Dan sekarang karena Kasukedo sudah menunggu, apa yang harus kita pikirkan? Bukankah nanti Kasukedo akan berhadapan dengan Makibao? Tidak salah lagi kalau Tarezo akan menghadapi itu. Tapi itu harus benar-benar dimulai dari kemauannya sendiri. Bukan begitu? Bagaimana ini? Caranya, kamu harus banyak berlari. Supaya larimu lebih baik. Kalau kamu tidak melakukan lari itu, kamu akan mendapatkan kesulitan. Cukup mengertikah buat kamu? Itu tidak apa-apa. Tarezo walaupun sering menyusahkan, santai, dan bodoh, tapi dia mempunyai kelebihan yaitu dia selalu tenang dan mempunyai semangat yang besar sekali. Oi, siapa itu yang datang? Masaru, ayah. Tarezo, aku baik-baik saja. Guru Tora, bagaimana keadaan Makibao? Menurut saya dia sangat bagus. Jangan khawatir, kami telah berhasil. Benarkah? Kalau benar begitu, perkenalkanlah padaku. Itulah yang kita sedang perjuangkan. Baiklah, untuk itu lakukanlah. Hei, jangan hanya banyak bicara. Apa? Diam kamu. Jangan berkelahi, aku akan pergi nanti. Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu, aku bilang pergi dari sini. Ini tidak boleh terjadi. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana ini. Bagaimana kalau begini? Tidak bisa, pokoknya aku tidak mau. Ya. Kamu maunya apa sih ya? Hei, itu sudah yang terbaik menurutku. Kau dengar itu, Tidak, itu tidak baik. Aku tidak mau. Wah, Sudah lama enak tidak juga. bersama-sama ya? Enak ya? Coba aku bisa setiap hari seperti ini, kan enak. Sekarang kamu sudah menjadi besar. Kamu bukan Onku Tarezo yang dulu lagi, tapi Midori Makibao yang kuat. Oh ya, aku bahagia sekali mendengarnya. Jangan membuang kotoranmu di dalam ya. Kau memang tidak berubah, Onko Tarezo. Makibao akan tampil di muka umum. Itu merupakan suatu kebanggaan. Sekarang tinggal berusaha. Disebut Midori Makibao dari namanya, yaitu Tarezo. Diutus dari peternakan Midori. Dengan berlari secepat mungkin, mengalahkan kuda yang lain, dan mendapatkan perlakuan yang sangat ketat. Kemudian dia akan dikirim ke Sapporo untuk tampil di muka umum. Penampilan Tarezo. Baiklah saudara-saudara, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi. Rombongan kuda terus berpacu, dan siapakah yang akan memenangkannya? Ya,
selanjutnya adalah giliran Makibau ya. Tarezo, jangan takut. Sekaranglah waktunya menunjukkan pada mereka ya. Memang itu yang harus kulakukan. Aku akan berjuang. Makibau, saya harap kamu mengerti apa yang kamu dapat selama ini. Masuk dan berlarilah. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Setelah masuk, aku harus apa? Masuk dan tunggu giliranmu ya. Hei, lihat kuda itu. Dia sangat ketakutan. Dia tidak mau ikut dalam pacuan kuda ini. Dan ia menyusahkan jokinya. Masuk dan menunggu mungkin membawa perasaan tidak enak. Dan itu menyebabkan dia tidak mau berlari lagi. Kalau begitu, kamu pun harus berusaha tenang. Mengerti? Baik. Nah, Makibau, sebentar lagi waktumu akan tiba. Wah, bagaimana ini? Rasanya aku betul-betul belum siap. Astaga! Pertandingan putaran ketiga segera dimulai. Para peserta akan bersiap-siap. Pertama-tama saya akan memperkenalkan para peserta. Nomor kuda 5 adalah Retsu Goibi, pemenang keempat untuk kategori 45 kg. Dan nomor 6 adalah Yukinko, pemenang ketiga kategori 50 kg. Para penonton mendadak tertawa terpinggal-pinggal ketika melihat kuda dengan nomor punggung 7, Midori Makibau. Mereka benar-benar tidak menyangka dan sangat mengagetkan. Karena Makibau benar-benar kuda pacuan. Woi, kamu harus berhasil ya! Ayo maju terus, jangan menyerah. Kami akan mendukungmu. Wah, terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Tarezo sudah terkenal. Wah, hebat ya. Tapi itu tidak apa-apa kan? Tidak, itu sebenarnya hal yang sangat sulit dikatakan. Asal kamu tahu saja, ini bukan lapangan berumput. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau larinya pelan. Aku yakin kuda lain akan menyusulnya. Jadi begitu ya. Aku ingat waktu Tarezo kecil. Tidak mau. Aku pasti tidak akan bisa berlari dengan cepat. Ibu, tolong beri aku petunjuk. Karena takut berlari, kuda-kuda lain pun marah dan sebal padanya. Itu hal yang sangat menyakitkan. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sekarang kamu harus lebih berusaha. Kamu pasti tidak akan bisa melihat dia berhasil dalam pertandingan ini. Dia tidak berhasil. Hige Arukun, kenapa ada di sini? Kita sama. Kamu ini bodoh. Bukankah sekarang pertandingan besar? Selain itu juga, kami mau menyaksikan kuda kesayangan kami. Berikutnya adalah kuda dengan nomor peserta 10. Kuda dengan nomor peserta 10 ini merupakan peserta terakhir dan paling ditakutkan oleh kuda-kuda lainnya. Tenang, aku pasti menontonmu. Wah, bagaimana ini? Kesenanganmu ini tidak akan lama. Lihat saja nanti. Saudara-saudara, sekarang di layar kaca kita lihat Midori Makibau sedang bersiap-siap. Rupanya sekarang dia sudah menjadi sangat terkenal. Bagaimana menurut Anda, Tuan Suihiro? Menurut saya, dia terlalu berambisi. Lagi pula, saya kasihan sama dia. Karena saya yakin itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Tapi pada lintasan pacuan kuda yang lurus, dia bisa sangat cepat. Bagaimana menurut Anda? Apa? Hal seperti itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Pertandingan pada putaran ketiga ini benar-benar sangat seru. Ternyata yang menjadi pusat perhatian adalah Midori Makibau. Badannya kecil, bulunya putih, tapi dengan semangat dan kemauan yang besar dia menjadi sangat pemberani. Dan sampai sekarang ternyata Midori Makibau masih tetap menjadi pujaan para penonton. Anakku. Ibu kenapa? Ada apa dengan ibu? Ibu tidak apa-apa. Karena anak-anak ibu semua sehat-sehat saja. Menyenangkan sekali. Hah? Menyenangkan? Sudahlah, nak. Baiklah saudara-saudara, sekarang saatnya bagi para peserta untuk menuju garis start. Tarezo tidak apa-apa ya. Karena kamu bukan Tarezo yang dulu lagi. Tarezo! Mas Haru, tolong doakan aku agar berhasil. Aku yakin aku pasti bisa. Berjanjilah untukku.
Masaru, kau jangan khawatir. Dia tidak akan apa-apa. Kamu harus yakin kalau Tarezo itu dapat melakukannya. Percayalah. Baik, Kalau nanti kita sudah sampai di tempat start, aku harap jangan merasa putus asa lagi ya. Tarezo, kamu dengar tidak? aku tidak akan putus asa. Ah. Ah. Kapan ya? Oh, Waktu itu. oh, aku akan mengambil Midori. Anakku! Apa ini? Ibu! Kamu jangan ikut campur. Oh. Kaulah yang mengambil ibuku. Ya, benar sekali apa yang kau katakan. Tapi itu sudah lama sekali. Aku tidak menyangka kalau kamu akan melakukan hal seperti ini. Aku tidak lemah karena aku sudah berjanji kepada ibu untuk mengikuti pacuan kuda ini dan aku benar-benar merasa sanggup melakukannya. Oh, kuda yang menyedihkan. Kasihan sekali. Belum menyerah juga dia rupanya ya. Ibumu Midori sudah lama sekali telah melupakan kamu. Kamu tahu itu? Kamu bohong kan? Ibuku tidak akan pernah melupakanku. Hal itu tidak mungkin terjadi. Kamu belum mengerti juga ya. Midori sama sekali tidak mengakui kamu. Dia tidak menyukai apapun yang kamu lakukan. Siapa yang salah kalau begitu? Aku harap kamu tidak melupakan pembicaraan ini ya. Selamat tinggal. Kasihan sekali. Apa yang terjadi dengan Tuan Hige ya? Tarezo, kenapa kamu? Aku tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Ibuku tidak akan mungkin melupakanku. Ibu! Tarezo, apapun yang terjadi, kau tidak boleh membatalkan ikut pertandingan ini. Betul itu Tarezo. Kamu harus cepat menuju tempat start. Tarezo, ada apa dengan kamu Tarezo? Ayo Tarezo, jalanlah, jalan. Ayo, kau harus kuat Tarezo. Lapangan sudah menunggumu. Ayo. Bagaimana ini? Perasaan Tarezo saat ini sedang tidak tenang. Biar bagaimanapun, kau harus ikut Tarezo. Kau harus berkonsentrasi. Hei Tarezo, kau jangan begitu. Kau akan kelihatan lebih kecil. Ayo Mojako, kau tidak boleh seperti ini. Kau akan kelihatan lebih kecil. Ayo Mojako. Saudara-saudara, dari sini kami melihat sebentar lagi para peserta akan memasuki garis start. Apa-apaan ini Meneji? Masa hanya untuk menonton Makibao bertanding kamu harus memakai tanda pengenal wartawan? Mau menyalahgunakan profesimu ya? Itu karena dia ingin benar-benar menyaksikan pertandingan ini. Kau jangan usil. Memangnya kenapa? Ini kan hakku untuk melakukan apa saja demi menonton pertandingan ini. Dasar kamu bodoh, lihat apa yang akan terjadi nanti. Ini akan menjadi tontonan yang menarik dan sangat lucu. Aku takut Tarezo benar-benar tidak apa-apa ya. Ya, sampai sekarang tidak apa-apa. Aku juga tidak dapat memastikan apakah dia bisa lari atau tidak. Saudara-saudara, ternyata apa yang terjadi dengan nomor 7? Kuda Midori Makibao mengamuk dan tidak mau berjalan. Ayo Tarezo. Tarezo! Dia sama sekali tidak mau berjalan. Sepertinya ada sesuatu hal yang terjadi padanya. Sehingga dia tidak mau bertanding. Baiklah saudara-saudara, kita minta saja komentar dari Tuan Suihiro. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa dia tidak akan mau melakukannya.
karena dia adalah kuda yang penakut. Dan dia hanya akan membuat kita malu, benar bukan? Saudara-saudara, ternyata Midori Makibao sulit sekali untuk dikendalikan. Anakku, Wah, ternyata dia malah menjatuhkan joki yang akan mengendarainya. Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu keluar dengan keadaan seperti itu, Tarezo? Pasti ada sesuatu yang menyakitkan. Tarezo, kenapa kau bersikap seperti ini? Ini tidak baik, Tarezo. Kasukedo sudah menunggumu. Kau ini memangnya kenapa? Hah? Ayolah, Tarezo. Kau harus kuat. Bertahanlah. Ibu, aku tidak percaya. Aku yakin ibu tidak akan melupakanku. Tarezo, kau harus kuat. Dia seperti hilang kesadaran. Pertandingan pacuan kuda terbesar di Sapporo adalah lari 1000 meter. Jadi kalau awalnya sudah begini, bagaimana selanjutnya? Kamu jangan seperti ini, Tarezo. Jangan begini. Kalau begitu, kita akan memaksa dia melakukan start. Bagaimana menurutmu? Hah? Baik. Saudara-saudara, dapat kami laporkan dari sini bahwa sekarang ada 3 orang yang menarik Makibao untuk menuju garis start. Ayo, tarik terus. Dasar menyusahkan saja. Kamu harus bisa, Tarezo. Ayolah. Ada apa dengan Makibao ya? Hah? Mata itu? Dia bukan lagi seorang Midori. Dilihat dari matanya, dia adalah Tarezo yang dulu. Hah, Tarezo yang dulu? Jangan dipaksakan. Kudamu sepertinya benar-benar tidak mau bertanding. Apa katamu? Jujur saja, Pak. Sebenarnya apa yang kamu lakukan kepada Tarezo? Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Aku hanya mengatakan kalau ibunya Midori sekarang benar-benar melupakannya dan membencinya. Saat inilah yang aku tunggu-tunggu. Dia pasti akan mundur. Hah? Tarezo yang bodoh. Midori tidak akan melakukan itu. Hah? Berbeda sekali. Aku yakin ini seperti Tarezo yang kecil dulu. Ayo tarik. Ibunya tidak mengakuinya dan ini membuat hatinya hancur. Tarezo! Ini tidak boleh terjadi. Kalau hal ini sampai terjadi, maka ini akan menjatuhkan nama besar peternakan Midori. Tidak boleh terjadi. Masaru, mau kemana kau? Ke tempat Tarezo! Mereka tidak mungkin mengerti akan hal ini. Tarezo tidak bisa melakukan hal ini. Tunggu, Masaru. Kita telah berhasil melakukannya. Si kerdil itu tidak akan bertanding sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Aku harus cepat. Sebentar lagi pertandingan akan dimulai. Tarezo belum melakukan apa-apa. Aku harus membantunya. Ayo tarik. Siap. Iya, aku sedang berusaha nih. Sekarang Tarezo harus bisa melakukannya. Aku harus menolongnya. Tunggu, Masaru. Tunggu di situ. Masaru, tunggu. Sekarang semua kuda-kuda perlahan-lahan memasuki tempat startnya. Satu persatu mereka memasuki tempatnya dan tinggal menunggu saja. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun akan tiba. Pertandingan pacuan kuda Sapporo putaran ketiga akan segera dimulai. Tapi ternyata masih ada masalah yang belum selesai, yaitu Midori Makibao. Aku tidak mau. Aku takut. Kau jangan takut, Tarezo. Ayo lakukanlah. Saudara-saudara, akhirnya Makibao memasuki juga tempat startnya dan bersiap-siap untuk bertanding. Kamu telah mengeluarkan kotoranmu tadi. Ya, itulah yang selalu terjadi. Hei, kerdil, perjuanganmu cukup sampai di sini. Kau tidak bisa berbuat apa-apa di pertandingan ini.
harus kuat, Tarezo. Kalau begini kita pasti akan gagal nanti. Itu tidak akan terjadi. Kau harus ingat apa yang dikatakan Guru Tora dan apa yang telah diberikannya. Bukan hanya kudanya, tapi jokinya pun harus juga mempunyai kepercayaan diri. Ya, Saudara-saudara, inilah saat yang ditunggu-tunggu, di mana start akan segera dimulai. Semua kuda sudah bersiap-siap pada tempatnya dan siap untuk berlomba. Tahun ini kita akan melihat kembali kuda siapa yang akan memenangkan pertandingan. Untuk itu, marilah kita saksikan pertandingan yang akan seru dan menegangkan ini. Start akan dimulai. Nah, saudara-saudara, sekarang start sudah dilakukan. Semua kuda sudah keluar dari tempatnya. Semua kuda berlari dengan jarak yang sangat dekat. Sampai saat ini belum tahu kuda mana yang akan unggul. Marilah kita lihat berikutnya. Oh, Tarezo. Apakah menurut Anda dia tidak akan lari? Seperti yang sudah saya katakan, dia tidak akan mau berlari karena dia memang takut. Hah? Saudara-saudara, ternyata terjadi sesuatu yang luar biasa. Makibao yang baru melakukan startnya berhasil menyodok ke depan. Ya, bagus. Makibao! Nah begitu, itu yang harus kamu lakukan. Kau memang hebat. Sungguh luar biasa. Ternyata Midori Makibo semakin cepat. Dengan segala kekuatannya dia berhasil meninggalkan jauh lawan-lawannya. apakah kita berhasil, Oyabun? Ya, kira-kira begitulah. Ternyata ada kuda yang berusaha untuk menyusulnya. Tapi Makibao dengan semangat juang tinggi tidak pernah tersusul. Dialah kuda dengan nomor 10 yang sekuat tenaga untuk mengejar Makibao. Tapi ternyata tidak bisa. Makibao berpacu dengan cepat sekali. Bahkan Makibao menunjukkan kemampuannya. Dia terus berlari dan berlari terus. Wah, kau hebat, Tarezo. Kita akan belok kanan, Tarezo. Tarezo! Mau kemana kami Midori berlari? Dia sangat cepat sekali. Apalagi ini, Tarezo? Ayo, tarik talinya. Sudah kulakukan, tapi tidak berpengaruh. Bagaimana ini? Tarezo, kita harus berbelok. Tarezo. Saudara-saudara, Midori Makibao larinya tidak terarah. Dia terus berlari tanpa mau membelok. Ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai dia melakukan hal bodoh itu lagi. Dia akan melakukan hal bodoh seperti yang dilakukan Tarezo dulu. Tarezo! Tarezo, bagaimana ini, Tarezo? Wah, apa yang telah aku lakukan rupanya membuat sedih semuanya ya. Habis, ini benar-benar keterlaluan. Karena ini bukan hanya main-main, aku kan sudah berjuang. Tapi, itu bisa membuat Guru Tora dan Higeru pun bertekad dengan sangat hebat. Sekarang, tunjukkan Tarezo. Wah, aku akan membuktikan kalau aku tidak lemah.硬い硬いと言われてる親父譲りの石頭よ